masalah yang paling sering memicu konflik SARA di Indonesia itu apa, Pak? Ego. Makna paling tinggi paling benar. Ego. Ego itu nafsu. Yang namanya ego itu nafsu. Dia paling tinggi paling benar, merasa tidak memahami isi dari tuntunan itu sendiri. Kalau memahami tidak mau berdebat. Contoh kan ada. Juga rata-rata kan enggak mau kan. Nah, debat kan enggak mau. Tapi dia itu mencari dari dirinya masing-masing untuk keberadaan si yang menciptakan itu. Jadi membenahi diri, bukan membenahi orang lain. Jadi semua pengikutnya itu membenahi diri, tidak mungkin ada konflik. Tapi dia ingin menuju ke ilmu kesampurnaan itu. Itu kalau ada cuma berdebat biasanya itu ya berdasarkan tulisan-tulisan. Iya. Jadi memang lagi ya ujung-ujungnya ya ketakutan pengikut lah. Tapi kalau yang sudah menjalani spiritual rohanian itu tidak takut, tidak diikuti tidak masalah, tidak ada hubungan. Jadi seperti intoleransi gitu tentang terkait adat istiadat yang masih terjadi di suatu desa itu juga termasuk ego atau ada yang lain? Kalau adat itu kan tradisi dari nenek moyang kita. Sebetulnya itu juga bagus lah. Kita harus bisa membedakan antara adat dengan agama. Adat itu lagi sebelum agama ABC masuk ke Indonesia. Tradisi itu kan ada, terutama yang paling populer sampai sekarang kan gotong royong. Kebersamaan itu dunia tidak ada, hanya di Nusantara sebelum Islam Indonesia loh, itu kan Nusantara seperti itu. Jadi kalau masalah kebudayaan itu sebetulnya untuk lagi menyokong kekuatan di ajaran itu. Jadi kebudayaan itu gimana ya? Intinya kan kebersamaan, baik secara lahiriah maupun batinnya itu kan kebersamaan. Contohnya kalau bangun rumah, membersihkan kampung, terus ada hajatan, mak-mak, itu kan istilahnya syukuran, mengucapkan puji syukur bahwa aku dikasih rezeki gambar Gusti. Nah, karena ada agama masuk kan mari ditambahin nama Abi ya. Kalau di orang Jawa kan ya yang namanya Gusti itu ibaratnya bagus si ati bisa, Gusti kamu cici bisa, Gusti kamu rubeng masih bisa. Jadi cuma aran aja panggilan. Sebetulnya intinya satu, cuma cara memanggilnya saja yang berbeda-beda. Karena apa? Tuhan itu kan maha segalanya. Contohnya, kenapa wajah manusia kok nggak sama? Satu kandung aja kan nggak sama. Satu kandung, apalagi satu kampung, apalagi satu negara, apalagi dunia. Kan wajahnya kan nggak sama. Ya sama tapi perbandingannya kan contohnya kembar. Kembar aja kalau ditelusuri detail nggak sama. Ada perbedaan. Itulah kebesaran yang seperti itu. Jadi kita harus mengakui kebesaran. Kenapa kita harus menyamakan? Jadi perbedaan itu sebetulnya bagus, menunjukkan bahwa Tuhan itu maha. Tapi kalau orang itu kalau tidak sealiran dengan saya, kamu gini, ya itu ya dia cuma ego aja, nafsu, merasa dia paling. Karena yang dipelajari itu kulitnya aja, bukan intinya. Jadi semua ajaran agama atau kepercayaan itu intinya itu sama, hal kebaikan. Nah, terus sama oknum itu ya supaya mencari pengikut karena pengikutnya nggak lari. Kalau sudah orang yang spiritual rohaninya sudah mencapai titik kesempurnaan, nggak ngaruh, nggak ada pengikut nggak masalah, nggak beban.
kan dia tahu. Lalu yang selanjutnya, apakah kejawen bisa disebut sebagai agama, spiritualitas, atau sekedar tradisi budaya Jawa? Sementara dulu itu kan larinya kan di agama kepercayaan itu hampir sama. Sebetulnya agama Nusantara itu agama ya, sebelum agama-agama ada itu orang Jawa itu sudah menganut ajaran Buddha atau agama Budi karena perkembangan zaman pergeseran dinamakan agama. Tapi kalau orang Jawa itu mengasih nama itu ajaran Budi Pekerti. Budi Pekerti. Perkembangnya zaman kan ada agama masuk itu dinamakan agama. Sebetulnya dulunya itu nggak ada agama itu yang ngasih nama itu orang atau kelompok. Tuhan itu menurunkan petunjuk atau isyarat atau apa itu kan berupa kalimat doa lah. Nah, sama kelompoknya A, B, C itu diberi nama A, B, agama A, agama B. Jadi Tuhan itu tidak menurunkan agama, dia menurunkan kalimat yang sakral. Perbedaan seperti itu. Itu masuk seperti pertanyaan itu atau Bisa dikatakan itu. Nanti kalau kita tahun 2050 kan tahu sendiri. Kalau memang kita umur panjang, ada perubahan yang sangat signifikan dunia. bagaimana kejawen itu memandang keberagaman agama dan budaya di dalam konteks kita tinggal di Indonesia? Kalau di sini nggak ngaruh, Mbak. Apapun agama anggotanya sini campur. Kristen ada, Hindu ada, cuma penghubung sama kita. Kristen ada, Hindu ada. Jadi campur. Jadi kalau di sini nggak boleh membahas itu. Yang dibahas itu cuma ilmu kejawen manunggaling kawula Gusti. Nah, ilmu itu prosesnya dengan laku. Harus tahu kegaiban ciptaan Gusti yang ada di dalam tubuh kita atau di luar tubuh kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sudah satu paket. Kalau mau kembali menghadap Sang Khalik yang istilahnya Sang Penciptanya, ya melalui kegaiban yang ciptaan. Jadi untuk kepercayaan kejawen ini bisa semuanya, Pak? Bisa. Namanya ilmu Jawa. Jadi semua agama bisa mempelajari, mendalami lah. Dan untuk saat ini kan masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham dengan ajaran kejawen. Ya karena memang salah promosi. Itu terserah aja. Kan kalau orang mempelajari ilmu kejawen, itu kalau nalarnya belum mampu, bahaya. Tapi dia langsung mengenal ke spiritualnya. Yang dipelajari spiritualnya, bukan doa ringan, spiritualnya, lelaku kulit, sing bener becik itu benar. Makanya kalau mempelajari ilmu Jawa itu minimal harus sudah nalar cukup umur. Kan mulai TK sampai pelajari kasihan nanti. Tapi masalah etika biasanya toto kromo dididik ya karena pergeseran perkembangan zaman ya mau gimana lagi. Sebetulnya kalau diterapkan itu bagus semua ya, cuma ya seperti itu. Orang kalau sudah takut pengikutnya lari ya, dengan cara apapun dia menggunakan kata-kata. Kalau begini tidak ngaruh. Kamu kesini ya silakan, tidak ya apa-apa. Tidak ada yang dirugikan sebetulnya.